覚えがあるコーヒーのシミ相変わらずなのね。 Selamat pagi Ibu dosen, teman-teman dan suster. Perkenalkan nama saya Cecilia, NIM 0320290, ingin menjelaskan tentang pemeriksaan pada antibiotik dengan cara skin test. Terima kasih, selamat menyaksikan video saya. Baik, sebelum saya melakukan praktek, saya akan menjelaskan apa itu penyuntikan secara serpihan atau IC. Pemberian obat melalui penyuntikan ikutan, yaitu memberikan obat untuk suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Tujuannya yaitu pasien mendapatkan pengobatan sesuai dengan program pengobatan dokter, mempelancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Kemudian membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberkulitis. Kemudian menghindarkan pasien dari efek alergi obat atau dengan cara skin test. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip pada sebelum melakukan praktiknya, yaitu sebelum memberikan obat, perawat harus mengetahui diagnosa medis pasien, indikasi pemberian obat, dan efek samping obat dengan prinsip 10 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, cara pemberian, benar pemberian keterangan tentang obat pasien, benar tentang riwayat pemakaian obat oleh pasien, benar tentang riwayat alergi obat pada pasien, benar tentang reaksi pemberian obat yang berkelainan bila diberikan bersama-sama, dan benar dokumentasi pemakaian obat. Kemudian untuk mantok teks atau pemberian PPD diberikan 0,1 cc dibaca setelah sampai 2 kali 24 jam dari saat penyuntikan obat. Setelah dilakukan penyuntikan tidak dilakukan disinfektan. Kemudian perawat harus memastikan pasien bahwa pasien mendapatkan obatnya. Bila ada penolakan pada suatu jenis obat, maka perawat dapat mengkaji penyebab penolakan dan dapat mengkolaborasinya dengan dokter dan menangani pasien. Bila pasien atau keluarga tetap menolak pengobatan setelah pemberian inform konsen, maka pasien maupun keluarga yang bertanggung jawab menandatangani surat penolakan untuk pembuktian penolakan terapi. Kemudian injeksi intrakutan. Persiapan yang pertama, menjelaskan tujuan dan prosedur pemberian obat, kemudian memberikan posisi yang nyaman pada pasien, kemudian siapkan alat dan bahan, yaitu obat-obatan sesuai dengan program pengobatan dokter. Daftar obatnya yaitu, adapun alat-alat yang perlu disiapkan yaitu alat-alatnya yang pertama isi kom, yaitu berisi speed 5 ml untuk mengambil Aquades, kemudian speed 0,1, bisa juga menggunakan speed 0,5 cc seperti ini, bentuknya panjang. Kemudian Aquades untuk mencampur pada antibiotik. Kemudian antibiotik yang saya gunakan yaitu ceftriaxone sodium. Kemudian one swab atau kapas basah. Kemudian Fulvavic untuk menutupi luka setelah selesai melakukan tindakan, dan handscoon. Dan tidak lupa pula saya menggunakan hand sanitizer dan APD, yaitu masker. Pertama-tama perawat menjelaskan prosedur yang tadi diberikan, kemudian meminta izin apakah pasien tersebut bersedia melakukan tindakan tersebut, yaitu yang pertama-tama perawat melakukan cuci tangan. Saya menggunakan hand sanitizer, yaitu menggunakan 5 cara, yaitu telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Setelah itu
gerakan mengunci. Setelah itu gosok ibu jari, kemudian bagian sela-sela kuku atau ujung-ujung kuku. Setelah itu selesai, menggunakan handscoon. Setelah itu atur posisi pada pasien, apakah perawat merasa nyaman atau di sebelah kiri, dan perawat juga bisa nyaman untuk menyuntikkan. Dan yang hal yang pertama yaitu buka speed pada 5 mili. Sebelum melakukan tindakan, kita menggunakan masker, yaitu pelindung APD pada wajah perawat. Setelah itu kita persiapan bahan. Yang pertama yaitu speed 5 mili, kemudian speed 0,1 cc yang ukurannya panjang 0,1%, kemudian aqua untuk mencampurkan pada antibiotik. Kemudian antibiotik ini adalah yang saya gunakan, yaitu ceftriaxone sodium, termasuk obat keras juga. Kemudian saya menggunakan OneSap atau kapas basah, dan ini namanya Pulvavic untuk menutupi luka. Kemudian pulpen dan hand sanitizer, handscoon, dan masker. Setelah itu persiapan bahan. Pertama-tama buka pada speed 5 cc, kemudian tusuk pada aquades untuk mengambil air pada aqua. Tidak terlalu banyak kita mengambilnya, atau sekitar 5 cc kita mengambilnya. Kemudian tutup pada suntik tersebut, kemudian buka tutup pada antibiotik untuk dimasukkan aquabides atau dicampurkan aquabides. Lalu keras. Baik, kemudian dimasukkan, ini sekitar 5 cc teman-temannya. Baik, kemudian obat tersebut diaduk agar antibiotik tersebut di dalam yang bentuk serbuk tersebut larut. Kemudian kita siapkan speed 0,1 cc. Baik, seperti tidak kelihatan. Satu saja.
Baik, usahakan gelembung-gelembung di dalam daerah suntik tadi tidak ada. Setelah sudah tidak ada, kemudian suntik di daerah yang tidak memiliki pada jaringan darah, yaitu pada bagian lapisan lemak bagian bawah. Setelah sudah melakukan memasukkan speed tadi yang antibiotik tersebut, kemudian sebelum dimasukkan, kemudian pertama bersihkan menggunakan alkohol atau kapas pada daerah yang akan disuntikan. Daerah yang disuntikan yaitu di daerah pada bagian kulit 3 jari, yaitu di sekitar sini, yang tidak memiliki bagian pembuluh darah. Setelah dilakukan, kemudian disuntikan speed yang 0,1 cc tadi dengan sekitar 45 derajat. Setelah itu, daerah yang disuntikkan tadi diberi tanda dan diberikan pukul berapa. Setelah itu, di daerah sekutannya. Setelah itu kita menunggu reaksi pada kulit tersebut, apakah pasien tersebut memiliki alergi atau terjadi pembengkakan ruam pada kulit yang diberikan obat injeksi tadi, yaitu kita tunggu sekitar setengah jam atau sekitar 30 menit. Setelah selesai menunggu 30 menit, kita melihat apakah pasien tersebut memiliki ruam atau bengkak. Terlihat di sini tidak memiliki bengkak, berarti pasien tersebut tidak memiliki alergi terhadap obat antibiotik ceftriaxone. Setelah itu, tutup luka tersebut, tutup pada bagian yang kita suntik tadi menggunakan Pulvavik. Dan menggunakan sedikit alkohol. Baik. Kemudian setelah itu alat-alat yang telah dipakai. Kemudian data pada pasien dicatat atau diagnosa pasien dicatat karena pasien tersebut tidak memiliki alergi atau mengisi data-data pada pasien. Sekian praktek saya tentang pemberian injeksi subkutan atau antibiotik untuk melihat apakah pasien tersebut memiliki alergi. Terima kasih, Ibu.